Hai teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di part kedua ini aku mau bahas bagaimana cara aku menabung. Apakah tabunganku dalam bentuk uang, apakah tabunganku dalam bentuk emas, dan sebagainya. Dan juga di part ini aku akan bahas bagaimana prosedur membeli rumah di saat pandemi ini. Apakah ada diskon dari developernya, dan juga di perumahan yang aku beli apakah ada diskon-diskon seperti AC, TV, dan segala macamnya. Yang pertama ingin aku bahas adalah selama ini apakah tabunganku dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas. Selama aku bisa menabung, yaitu dari tahun 2017 kalau nggak salah sekitar bulan Agustus, tabunganku itu dalam bentuk emas. Karena setelah aku coba-coba menabung selama kuliah dalam bentuk uang nggak pernah bisa sama sekali, walaupun uangnya aku titipin ke kakakku atau ke orang-orang terdekatku yang nantinya pastinya aku bakal minta lagi apapun alasannya. Jadi selama ini aku lebih memilih untuk menabung dalam bentuk emas aja, karena kalau dalam bentuk emas, untuk menjual emas tersebut atau untuk mengambil tabungan kita itu kita perlu memikir lagi mau jual emasnya dulu atau gimana gitu. Tapi selama ini yang aku terapkan, misalnya aku kekurangan uang di akhir-akhir bulan atau sebelum gajian itu, aku lebih memilih untuk minjem ke orang-orang terdekat kayak kakakku yang selalu jadi financial support kalau aku lagi butuh uang. Nah, jadi tabungan yang emas aku nggak bakal kepake dong. Kalau aku nabung dalam bentuk uang yang aku titipin ke kakakku, pas aku lagi butuh uang, pastinya akan aku minta lagi nih, nggak bakal aku pinjam. Jadi aku minta uangku yang ada di kakakku ini. Jadi selama ini aku lebih prefer nabungnya lewat emas aja. Misalnya dalam 1 bulan pas gajian itu, anggap aja waktu magang aku bisa nabung 500.000 atau 600.000. Dulu waktu 2017 kalau nggak salah harga 1 gram logam mulia itu masih di angka 400.000. Jadi tiap bulannya aku akan sisihin 1 gram atau sebanyak 400.000 sekian-sekian untuk membeli 1 gram logam mulia. Next, bagaimana cara aku memanage atau membagi pengeluaranku, tabunganku tiap bulannya. Nah, biasanya selama aku bisa menabung, aku selalu membuat Excel seperti ini. Nah, di sini itu aku selalu ngebagi expense-nya seperti kos, perlengkapan bulanan yang perlu dibeli tiap bulannya seperti sabun, sampo, makanan-makanan, cemilan-cemilan, deterjen dan segala macamnya. Dan di sini ada makan acil, grooming acil, itu pengeluaran khusus buat kucingku tiap bulannya. Terus kalau ada ongkos nanti aku keluarin lagi. Ada listrik juga tiap bulannya aku tetap isi pas tanggal gajian. Paket data itu paket internet ya. Terus transfer buat mama, sedekah dan tabungan. Dan di bawah total itu ada sisa uang yang seharusnya untuk uang jajanku selama sebulan ke depannya. Jadi seperti itulah aku membagi tabunganku tiap bulannya dan selalu nyimpen agar bulan berikutnya aku bisa nge-track pengeluaranku bulan kemarin itu buat apa aja. Sebenarnya nggak selalu harus ngikut Excel ini, tapi seenggaknya kita ada patokan gitu kemana aja kita alokasikan uang kita per bulan, walaupun nggak selalu mengikuti ya teman-teman. Lanjut ke part beli rumah di masa pandemi. Karena awalnya kita rencananya nikah bulan Agustus, di bulan-bulan Februari, Maret, aku dan Martin udah kayak cari-cari tahu kontrakan-kontrakan yang bakal ditempatin setelah menikah di daerah Cikarang dan Cibitung. Aku udah nanya teman-temanku yang ngontrak di daerah situ yang ada kamar dan ruang tamu, at least 2 kamar ya teman-teman, karena saudaraku banyak dan saudara Martin juga banyak. Jadi kita mempertimbangin kalau misalnya ada yang datang, seenggaknya ada space buat mereka istirahat, jangan di ruang tamu. Di bulan Maret itu udah mulai cari-cari tahu estimasi harga kontrakan di daerah Cikarang dan Cibitung, yang pokoknya daerah yang kalau misalnya Martin berangkat kerja itu masih bisa pakai motor. Nah, udah nanya beberapa temanku yang kerjanya di Cikarang dan udah ngontrak juga, dan itu sekitar 16 juta per tahun sampai 24 juta per tahun tergantung di mana kontrakannya. Nah, yang aku udah nanya kan yang 16 juta itu apakah bisa ditempatin pas bulan Agustus atau September.
Katanya masih menunggu kepastian sama orang yang nempatin kontrakannya yang ini. Waktu itu masih ada yang ngontrak ya. Terus pas bulan April dikabarin lagi, katanya orang yang nempatin kontrakan sekarang dia perpanjang. Nah, di blacklist dong yang 16 juta. Terus cari lagi yang deket-deket Cikarang juga, yang daerah-daerah Graha Asri situ udah nggak ada lagi nih. Mungkin aku juga kurang nyari tahu. Karena aku juga milih kontrakannya juga selektif sih, nggak mau asal-asalan gitu. Terus juga ruang, kalau bisa tempatnya itu ya nyaman, karena kan kita yang bakal nempatin. Akhirnya nemu di daerah Lipo yang harganya itu sekitar 24 juta per tahun. Mikir lagi dong, kalau 24 juta, tiba-tiba aku pengen cari-cari rumah. Yang awalnya itu kita nggak kepikiran sebenarnya, ternyata ada rumah dengan DP yang segitu dan rumahnya cuma inden 6 bulan. Yang artinya aku nggak perlu nunggu lama-lama, karena yang sekitaran Jababeka kan juga banyak kan pembangunan yang lagi gencar-gencarnya sekarang, ya ada ya kayak apartemen gitu, tapi juga ada perumahan klaster, itu indennya harus 2 tahun. Dan pengalaman aku sempat beli apartemen, maksudnya mau nyicil apartemen di daerah-daerah situ, developernya kurang bagus, nggak tahu alasannya kenapa. Apartemen yang kita DP waktu itu juga sekarang belum dibangun-bangun. Jadi aku sama Martin kayaknya bakal nge-blacklist yang developer yang itu. Nah, karena di sekitaran Cikarang itu nggak nemu lagi kontrakan, akhirnya kita memutuskan untuk cari-cari rumah nih. Awalnya kita emang nggak mau rumah subsidi karena lokasinya yang jauh dan juga agak rentan sama banjir. Akhirnya teman-teman, ada satu sahabatku yang dia juga mau nikah nih Agustus kemarin. Dia itu udah survei nih perumahan yang dibeli sekarang. Terus aku juga nanya-nanya dong, karena yang foto-foto yang dikirim-kirim ke aku juga menarik banget, dan juga aku mikir kalau tinggal di situ kayak nyaman banget deh gitu. Aku minta nomor marketingnya, terus aku tanya prosedur pembelian, syarat-syaratnya, terus dengan gaji segini apakah bisa di-approve KPR-nya gitu. Terus karena DP-nya ini 26.750.000, langsung kepikiran dong, dibanding aku bayar kontrakan lebih baik aku nambah duit sedikit buat bayar DP-nya dong. Karena kalau kontrakan yang tadinya kita nemu 24 juta, lebih baik kita bayar ini dong, karena ya udah pastilah aku milih rumah gitu. Terus lokasinya juga lumayan makin deket sama tempat Martin kerja kan. Nah, pas Martin survei, udah ketemu sama marketingnya, udah lihat show unitnya juga, rumahnya juga baru nikah atau sampai punya anak 2 itu masih worth it banget, karena udah komplit semuanya, udah kamar 2, kamar mandi 1, ruang tamu lega, sama dapurnya juga ada, semi indoor. Gitu. Terus Martin juga suka sama suasana di situ. Di sana juga ada akses stasiun langsung. Sekarang lagi pembangunan rumah sakit, nanti katanya juga ada water plan apa water apa gitu. Pokoknya kayak tempat wisata air gitu kali. Terus juga ada mall yang nanti akan dibangun. Setelah deal, ternyata selama pandemi ini free biaya akad ya. Jadi kalau kita beli rumah sebelum masa pandemi ini, kita itu wajib bayar KPA atau KPR sebanyak 10% dari harga rumah. Pas kita deal sama marketingnya, itu free biaya akad. Artinya biaya KPR yang harus kita keluarin setelah bayar DP itu sebanyak 53.800.000 karena 10% dari harga rumah. Nggak kebayang kalau misalnya aku harus bayar segitu. Jadi karena itulah kemarin aku dan Martin makin semangat dong ngelihat si rumah ini. Terus juga free 1 unit AC dan 1 unit TV, kalau nggak salah TV Samsung 24 inch. Nah, biaya yang harus dikeluarkan lainnya itu cuma biaya untuk mengaktifkan air pumpnya sebanyak 3 juta. Alhamdulillah banget dong, kalau misalnya aku harus bayar KPR nggak bakal cukup uangnya dalam waktu 1 tahun 2 tahun gitu, karena 53 juta belum tentu aku bisa mampu dalam waktu 1 sampai 2 tahun, apalagi udah nikah, apalagi harus bayar kontrakan dan lain-lain gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman, bantu aku membangun channel ini biar segera monetisasi.